Kalau aku ngeliatnya sih plottingannya bagus karena Rafki switch, terus dia ada plottingan sama Ayuna juga, terus ada kompleksitasnya sama aku juga, terus Ayuna lagi Sheila juga ada nimbrung di plot mereka, terus kayaknya kita bakal ketemu deh soon. Iya. Kalau nggak salah ya. Terus yang aku suka ini tuh bukan kayak sinetron orang ketiga gitu loh. Yakin nggak sih gelar S1 ini bakal kepake di dunianya mungkin? Aku yakin karena aku udah pernah sebenarnya sebelumnya ngambil S1 psikologi, cuman aku DO karena padatnya syuting aku nggak bisa lanjutin waktu itu di BINUS. Akhirnya aku ambil lagi dan ulang lagi dari awal karena aku ngerasa aku nggak bisa lanjutin yang kemarin, aku udah lupa, jadi aku ulang lagi dari awal. So ya dengan kerja keras dan pembelajaran yang selama ini aku dapat, semoga aku bisa ke depannya jadi psikolog gitu sih. Oh iya. Kalau aku udah capek syuting ya kan, udah pengen settle gitu ya, aku Jadi psikolog. possible client come to me. Udah buka praktek? Belum, nanti nanti syuting dulu gitu. Kemarin kan baru ulang tahun juga ya, baru merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya udah lama sih, dia udah 1,5 tahun sekarang. Oh, sekarang udah lama ulang tahun kemarin. Ada hadiah apa dari ibunya? Kita keluarga yang tidak merayakan besar-besaran gitu. Aku sama Indra merasa bahwa ya dia masih 1 tahun, jadi apa sih yang dia ingat selain foto-foto, keseruan. Jadi kayak waktu itu tuh cuman ngundang keluarga, teman-teman terdekat, sahabat dan lain-lainnya. Emang sayang banget sama Vi gitu aja sih. Terus rayainnya juga di rumah. Jadi semua orang datang ke rumah gitu. Dan ada yang unik diartikan bahwa menerapkan pola asuh tanpa gula. Ya. Itu benar ya, Kak? Betul. Kenapa, Kak? Karena belum perlu. Pertama, bayi itu tidak butuh gula, belum butuh gula. Terus yang kedua, why not? Menurut aku selagi ada makanan yang tidak ada gulanya tapi enak, kenapa harus kasih yang ada gulanya? Gitu sih. Demi menjaga kesehatan, demi dia nggak tantrum, demi dia nggak hyper, nggak jelas. Jadi aku sampai sekarang belum pernah kasih yang namanya ice cream, permen, candy, apapun itu segala macamnya belum pernah. Dia kalau mau yang makanan yang manis, dia makannya buah, semangka, mangga, jambu, ada banyak buah-buah yang emang manis gitu. Gitu sih. Satu lagi, ini kan pernah bermain dengan Al-Ghazali. Nah sekarang dia mau jadi bapak nih, tanggapannya gimana? Congrats bro on your first child, soon becoming first child. Semoga sehat terus. Alisanya semoga juga Alisanya bisa jaga babynya dengan baik dan jaga diri juga dengan baik. Karena hamil itu nggak mudah. Thank you. Dihamilin gampang. Ya, ini boleh jelasin nih tadi antusias penonton seperti apa di Meet and Greet? Seru banget. Keren banget. Interaktif banget penontonnya. Dan mereka hafal jalan ceritanya sampai ke menit-menitnya ya. Iya. Iya, ditanya Marcel tadi menit apa? Dia bisa jawab lagi. Bisa 7:18. Kejadiannya apa? Masuk sungai. Wah, keren juga misalnya, bener ya. Artinya mereka pernah nonton ya. Artinya benar-benar nonton dan memperhatikan. Tapi ada kesulitan nggak sih memerankan karakter masing-masing? Gimana, Cak? Kesulitan pasti ada, karena menurutku kalau nggak sulit berarti nggak seru gitu loh. Benar. Jadi kita masing-masing menggali peran kita. Aku sebagai Sheila, Ardi sebagai Tristan, itu menurutku pasti ada challenge-nya, tapi kita ngelakuin yang terbaik untuk bisa deliver acting kita ke penonton gitu. Iya, kalau di Tristan sih susahnya itu di ngatur emosi dia untuk si Ayuna. Karena kan posisinya juga tapi lu susah. suka nggak sih sebenarnya sama Ayuna? Enggak dong awal-awal. Kan lu sukanya sama adeknya sebenarnya. Iya, kan calon bini kan. Iya. Cuma meninggal. Nah, udah gitu kan orang kehilangan beda-beda kan cara nanggepinnya. Grief tuh kan beda-beda. Jadi ya itu dia tuh, ngatur emosinya ke Ayuna, perasaan ke Ayuna gimana, karena Ayuna udah punya suami juga. Terus gue juga baru meninggal calon bini gue kan. Jadi itu dia tuh. Cuman masih belum tahu juga perasaan Tristan gimana ke Ayuna. Nonton So far aja. kan enggak kan? So far belum ya. Di episode 2000 lah baru. Amin. Amin ya, nyampe Amin, sana amin. ya. Tapi ada yang unik nih, perannya si Marcel memerankan dua karakter ya. Iya. Dalam satu judul ini. Mungkin Padahal ini dia kembar pertama beneran. kali atau seperti apa? Itu pertama kali buat dia bilang Katanya ya. dia sih selama dia syuting pertama kali dia memerankan peran kembar. Itu gila sih. Tapi jujur Marcel mainnya bagus banget.
bagus dan bisa beda banget Bagus banget. antara Rafki dan Rafka. Kelihatan. Bukan cuman biasanya kan yang dari pengalaman aku ngelihatnya juga sih dibedain dari gaya rambut atau wardrobe doang. aja. Kalau Marcel bener-bener dari cara dia jalan, cara dia ngomong, ekspresinya, apalagi pas adegan sama Ica yang Beda banget. yang di pantai ya. Yang di pantai, wow. Beda banget. Keren. Berasa bedanya. Ini udah episode keberapa yang sudah tayang? 3 hari ini. Ketiga ya. Empat. Hari ini ya, Hari ini empat ya? episode Hari ini 4. empat, ya. Tapi di 4 episode ini mungkin kepuasan apa yang udah didapat dari kalian mungkin setelah melihat? Nonton nggak tapi? Nonton. Aku nggak nonton mereka syutingnya, tapi aku nonton tayangannya. Menurutku mereka well played banget semuanya ya, dari Tristan, dari Ayuna, dari Punya bumbu masing-masing ya. Jadi kayak karakternya tuh pas banget semuanya. Terus aku juga sebagai dari mata penonton nontonnya enjoy gitu. Dari semuanya berlalu cepet banget karena pas nonton tuh nggak ada bosan-bosannya gitu. Setuju. Kalau aku ngeliatnya sih plottingannya bagus karena Rafki switch, terus dia ada plottingan dengan sama Ayuna juga, terus ada kompleksitasnya sama aku juga, terus Ayuna lagi apa Sheila juga ada nimbrung di plot mereka, terus kayaknya kita bakal ketemu deh Sun. Iya. Kalau nggak salah ya. Terus yang aku suka ini tuh bukan kayak sinetron orang ketiga gitu loh. Bener. Bukan yang kayak perselingkuhan, enggak. Sama sekali enggak. Konfliknya beda ya? Beda banget, walaupun judulnya kayak sounds like cheating, sounds like perselingkuhan, tapi sebenarnya enggak sama sekali justru. Bukan. Dibilang segitiga pun juga. Enggak juga. Enggak juga. Mungkin Mungkin ini genre baru. ini genre. Tapi kalian optimis apa sih ini bisa sampai rating Optimis bagus? banget selalu. lah, insya Allah Panjang. lah. Apapun yang terjadi pasti kita selalu optimis. Selalu hope Karena for the kita best. berusaha yang terbaik untuk ngasih yang terbaik aja, yang penting kayak gitu. Kemarin aja lu syuting sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 ya? Sampai kemarin Ayuna juga sampai jam 2. Dia tuh sini hujan-hujanan, nangis kayak gitu. Kayak aku salut sih sama semua cast sama krunya di Mencintai Ipar Sendiri ini, pada keren-keren banget. Benar. Kenapa pemirsa harus menonton sinetron Mencintai Ipar Sendiri? Karena itu dia plottingannya berbeda. Betul. Genrenya juga nggak tahu apa, tapi sangat menarik karena baru fresh ceritanya. Udah gitu menurut aku semua karakter di sana kayak yang Ica bilang, semua punya bumbunya masing-masing, nggak ada yang sama satu sama lain. Tapi nggak ada yang sama, tapi kayak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya kan, beda-beda tapi mempersatukan ceritanya. Wih. Oke, terakhir bisa promo boleh? Nah, dong. bareng lagi nih. Jangan lupa saksikan Mencintai Ipar Sendiri jam 18.45 hanya di RCTI. Oke. Jangan lupa saksikan Mencintai Ipar Sendiri jam 18.45 hanya di RCTI. Oke. Terima kasih. Nggak bareng-bareng. Kesehariannya. Nggak ngapa-ngapain aku. Kesibukannya selain syuting apa sih? Olahraga kan sekarang ini pedal ya, lagi hobi pedal ya. Iya nih Erdin diem deh. Ya, Kak, Aku kan atlet. Enggak lah, bercanda. mungkin bisa cerita kesehariannya selain syuting apa sih, Kak? Aku lagi bikin bisnis kecil-kecilan. Aku lagi bikin baju kayak, kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya athleisure. Athleisure itu baju yang dipakai setelah olahraga atau bisa juga buat olahraga. Tapi bukan bener-bener baju olahraga ya gitu. Karena aku tuh jujur setiap hari yang aku pakai tuh kayak gini, kaos, celana, kaos, jeans. Terus aku beli terus baju-baju seperti itu. Terus aku mikir kayak, kenapa gue beli terus ya? Kenapa gue nggak bikin aja? Akhirnya aku decided untuk mencoba kecil-kecilan bikin sendiri baju gitu. Yang ini lagi dipakai enggak, tapi mirip-mirip seperti inilah baju yang aku bikin gitu. Kak, menjaga tubuh yang ideal seperti ini mungkin apa olahraganya? Aku olahraga padel, asik, terpadel-padel. Karena FOMO atau Enggak, aku udah lama padelnya udah setahun deh. Sebelum padel dikatain FOMO. Lagian menurutku gini, kalau FOMO pun nggak apa-apa ya, karena it's a good thing. Ini hal positif, orang olahraga, badan orang jadi sehat. Jadi walaupun FOMO pun menurutku go for it, nggak apa-apa. Ini kan bukan hal-hal yang bikin kita jadi lebih buruk gitu loh. Ini lebih baik. Jadi menurutku FOMO pun it's okay, nggak apa-apa. artis-artis malah banyak yang bisnis di lapangan padel nih, buka-buka. Banyak banget. Sekarang tiap bulan muncul lapangan padel baru. Iya, kebetulan Tertarikan juga nggak? pacarku tuh arsitek. Jadi dia memang lagi banyak banget project padel. Cuman jadi kemarin tuh kita dengar berita dari Sweden. Di Sweden itu terlalu banyak lapangan padel. Jadi udah bubbling gitu di mana-mana sampai akhirnya banyak yang nggak laku karena terlalu banyak, too much gitu. Nah, aku sama pacarku berdiskusi bahwa apa yang penting nih kalau kita mau bikin lapangan padel. Nggak cuman harus lapangan doang gitu. Jadi lo harus jual juga
misalnya coachnya bagus, atau misalnya tempat padelnya nyaman buat makan, lokasi juga penting, terus harus dibikin brandingannya juga yang kuat, jadi nggak bisa sembarangan udah bikin lapangan deh kayak gitu. Itu risky ya, aku nggak bisa bilang itu nggak laku juga sih, karena sekarang masih, tapi udah beberapa tuh lapangan padel yang udah agak sepi tuh udah ada gitu, ya? Udah ada. Berarti nggak terpikir untuk usaha itu ya? Enggak lah, masih aku banyak pertimbangan ya? enggak, aku memang kayaknya nggak, passionnya nggak di situ gitu. Sekarang hubungan sama pacar udah makin harmonis. Insya Allah. Selanjutnya Doain aja, amin, doain aja. tahun ini atau tahun depan ya mungkin. Insya Allah. Kan Amin. sempat digosipin tuh katanya jadi orang ketiga dari hubungan apa perceraiannya siapa sih, Dahlia Polan sama gimana tanggapan itu Kak? Sempet dituding jadi orang ketiga nggak? Apa ya, orang kan kalau beropini kan nggak bisa diatur, jadi aku sih pribadi nggak ambil pusing sih, cuek aja gitu. Tapi temenan juga ya paling itu Pernah kerja bareng aja sih. sama Fandi apa? Di MNC juga. Oh dia bisa juga sama Fandinya. Tapi nggak ganggu apa keseharian kamu? kalau Enggak lah. gosip-gosip kayak gitu? Enggak lah, enggak. Karena nggak penting juga sih kalau dipikirin ngapain gitu. Pacar nggak ada komentar apa? Pacarku malah kayak santai banget orangnya, kayak misalnya denger yang aneh-aneh terus kayak udahlah nggak usah didengerin, dia kayak gitu doang sih. Oh, untungnya nggak terpancing juga. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Thank you. Ada yang make up artist yang Oh. menyamar jadi perempuan demi untuk motivasi. Kemarin kan dia udah klarifikasi karena katanya dia ada gangguan ya di pendengaran dan sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan ya sesuai kodrat ya. Karena kan itu banyak kayak misalnya nanti kayak dia masuk kamar mandi cewek padahal dia cowok, atau sholat dia sholat di jamaah cewek sentuhan ceweknya jadi batal wudunya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nggak menyalahkan kodrat lah, laki-laki perempuan lah, nanti dilaknat kan. Tapi cara profesi kan nggak ada masalah ya Bang ya? Ya profesi kan profesi apapun gitu, jangan salahkan profesinya, ini jelas oknum sih. Kan nggak semua MUA itu cewek jadi cowok atau cowok jadi cewek gitu. Nggak harus bohong ya untuk Yes. Ya asal kamu punya skill, potensi, kamu bilang aja kamu apa, banyak kok yang terang-terangan tapi tetap laris. Pinjam sebentar aja ntar Iya. Abang Atta.